Selamat siang Ananda semuanya, ketemu lagi bersama Ibu, guru matematikanya Ibu Elsie Yulita dengan moto matematika, cintai matematika, dunia dalam genggaman kita. Baik, untuk video pembelajaran kali ini, kita akan bahas kembali tentang statistika. Nah, yaitu tentang ukuran penyebaran data berkelompok. Oke, sebelum kita masuk kepada topik pembahasan kita hari ini, Ibu harapkan Anda semuanya masih dalam keadaan yang bersemangat untuk mengikuti pembelajaran matematika. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ukuran penyebaran data tunggal. Nah, masih ingat Ananda apa saja yang termasuk kepada ukuran penyebaran data? Oke, pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan ukuran penyebaran data itu yang pertama itu ada simpangan rata-rata, kemudian ada ragam dan varian, kemudian ada simpangan baku. Nah, begitu juga untuk data kelompok, kita juga akan membahas 3 hal tersebut. Nah, untuk yang pertama itu simpangan rata-rata, notasinya masih sama, Ibu notasikan dengan SR. Jadi untuk data kelompok simpangan rata-rata itu dirumuskan dengan sigma FI dikali mutlak XI dikurang X bar per sigma FI. Nah, berikutnya ragam atau varian itu disimbolkan atau dinotasikan dengan S kuadrat. Itu dirumuskan dengan sigma FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan per sigma F. Kemudian untuk simpangan baku itu diperoleh atau dinotasikan dengan S. S itu diperoleh dari akar S kuadrat. Nah, S kuadrat kita tahu itu adalah ragam. Jadi simpangan baku itu kita peroleh dari akar dari ragam atau varian. Nah, untuk lebih memahami rumus dari ukuran penyebaran data tersebut, berikut Ibu akan berikan contoh soal. Yang pertama itu tentang simpangan rata-rata. Nah, coba perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Untuk contoh soal pertama, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Nah, untuk data berikut terdiri dari 5 kelas ya, yang kelas interval. Untuk kelas pertama itu intervalnya dari 40 sampai 44 itu dengan frekuensi 2. Kemudian untuk kelas kedua 45 sampai 49 frekuensinya 10, kemudian 50 sampai 54 itu frekuensinya 12. Kelas berikutnya 55 sampai 59 itu frekuensinya 10 dan kelas terakhir 60 sampai 64 itu frekuensinya 6. Nah, untuk penyelesaian soal berikut menentukan simpangan rata-rata, terlebih dahulu kita harus tahu dulu sigma F-nya berapa. Sigma F itu kita peroleh dari kita jumlahkan frekuensi masing-masing kelasnya. Berarti frekuensi kelas pertama sampai kelas kelima itu kita jumlahkan. Sehingga diperolehlah jumlah atau sigma F-nya adalah 40 ya. Nah, setelah kita tahu jumlah frekuensinya adalah 40, berikutnya kita akan tambahkan kolom di samping FI itu yaitu kolom XI ya. Di mana XI itu adalah nilai tengah masing-masing kelas ya atau titik tengah masing-masing kelas. Dari mana kita tahu titik tengah masing-masing kelas itu? Berarti dengan cara menjumlahkan batas bawah tambah batas atas bagi 2. Jadi untuk kelas pertama 40 ditambah 44 dibagi 2 itu diperoleh 42. Jadi nilai tengah atau XI dari kelas pertama itu adalah 42. Berikutnya untuk kelas kedua itu 45 ditambah 49 dibagi 2 itu diperoleh 47. Berikutnya 50 tambah 54 dibagi 2 itu diperoleh 52. Begitu seterusnya ya. Nah, setelah masing-masing kelas itu kita tentukan XI atau nilai tengahnya, kita tambahkan lagi kolomnya, yaitu kolom FI dikali XI. Bagaimana mengisi FI dikali XI ini?
Kita tinggal kalikan kolom FI mana? Ini kolom FI. Kita kalikan dengan kolom XI. Berarti untuk kelas pertama itu 2 kali 42. Diperolehlah 84. Untuk kelas kedua, FI-nya 10, XI-nya 47, itu FI dikali XI diperoleh 10 kali 47. Itu diperoleh 470. Untuk kelas ketiga, FI-nya 12, XI-nya 52, FI dikali XI itu adalah 12 dikali 52, didapat 624. Nah, setelah setiap kelas itu kita kalikan FI dan XI-nya, nanti itu kita cari jumlah atau sigma dari FI dikali XI dengan cara menjumlahkan ini ya. Kita jumlahkan ini semua sehingga diperolehlah sigma FI dikali XI itu adalah 2120. Nah, selanjutnya kita sudah peroleh sigma FI kali XI dan sigma FI. Karena di rumus untuk mencari simpangan rata-rata, kita perlu X bar atau rata-ratanya. Jadi kita cari dulu terlebih dahulu X bar atau rata-ratanya. Jadi untuk data berkelompok, rata-ratanya itu dirumuskan dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Kita sudah peroleh tadi sigma FI kali XI itu 2120 dan sigma FI-nya adalah 40. Jadi rata-ratanya adalah 2120 per 40 itu sama dengan 53. Jadi rata-rata dari data berkelompok ini adalah 53. Nah, setelah kita peroleh X barnya 53, kita akan tambahkan lagi kolom di samping FI kali XI itu yaitu mutlak XI dikurang X bar. Nah, X bar kita sudah tahu tadi ya 53. XI yang mana? Nah, kembali lagi kita ke kolom XI-nya ini. Untuk kelas pertama XI-nya 42. Jadi untuk pengisian kolom ini itu mutlak dari untuk kelas pertama 42 dikurang X bar. Berarti X barnya 53 ya. 42 dikurang 53. 42 dikurang 53 itu adalah min 11. Nah, di sini dimutlakan. Mutlak dari min 11 itu adalah 11. Untuk kelas kedua tadi XI-nya adalah 47 dikurang X bar. X barnya 53, berarti mutlak dari 47 dikurang 53 itu adalah min 6. Karena mutlak, berarti mutlak dari min 6 adalah 6. Nah, untuk kelas ketiga itu XI-nya tadi 52 dan X barnya 53, berarti untuk kelas ketiga itu mutlak dari 52 dikurang 53 itu adalah hasilnya min 1 ya. Karena mutlak itu adalah jadinya 1. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, setelah kelas tabel XI dikurang X bar ini terisi, kita tambahkan lagi satu lagi kolomnya, yaitu FI dikali mutlak XI dikurang X bar. Nah, kembali lagi kita ke kolom FI. Mana FI? Ini dia. Dikali dengan mutlak XI dikurang X bar. Mana dia? Ini. Nah, berarti untuk pengisian kolom ini kita akan kalikan FI-nya 2 dikali XI dikurang X bar itu 11. Berarti 2 kali 11. Nanti diperoleh 22. Berikutnya untuk kelas kedua FI-nya 10 dikali dengan 6. Diperoleh 60. Berikutnya 12 dikali 1 itu diperoleh 12. Kemudian 10 dikali 4 diperoleh 40. 6 dikali 9 itu diperoleh 54. Nah, setelah semua kolom ini terisi, maka nanti kita cari juga sigmanya atau jumlahnya. Itu dengan cara kita jumlahkan 22 tambah 60 tambah 12 tambah 40 tambah 54. Diperoleh 188.
Nah, berikutnya kita masuk kepada rumus simpangan rata-rata. Itu adalah sigma dari FI dikali mutlak XI dikurang X bar per sigma FI. Nah, tadi kita sudah peroleh sigma dari FI dikali XI dikurang X bar adalah 188 dibagi dengan sigma F-nya adalah 40. Jadi, 188 dibagi 40 itu diperoleh 4,7. Nah, selesai. Kita sudah dapatkan simpangan rata-rata. Jadi, simpangan rata-rata dari tabel distribusi frekuensi di atas adalah 4,7. Nah, untuk berikutnya kita masuk kepada ragam atau varians dan simpangan baku. Untuk contoh soal, kita masih menggunakan soal yang sama, cuman di sini yang ditanyanya adalah ragam atau varian dan simpangan baku. Oke, kita sudah tahu tadi di awal rumus ragam dan simpangan baku itu juga memerlukan X bar atau rata-rata, sehingga untuk menyelesaikan soal ini kita juga harus tentukan dulu X barnya atau rata-rata dari data ini ya. Sama dengan langkah sebelumnya, untuk mencari rata-rata kita harus tahu dulu dengan sigma F-nya. Jadi kita tentukan dulu sigma F itu didapatnya 40, kemudian kita juga cari titik tengah masing-masing kelasnya. Langkahnya sama dengan sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian kita cari juga FI dikali XI. Oke, itu nanti diperoleh juga sama karena data kita sama dengan soal yang ada pada simpangan rata-rata, jadi X barnya atau rata-ratanya juga sama. Oke, ini sama ya, karena soalnya sama, otomatis X barnya sama, itu 53. Nah, coba perhatikan kolom yang kita tambahkan untuk mencari ragam dan varians. Oke, ini untuk kolom 1, 2 itu sama kolom soal, kemudian tadi penambahan kolom untuk XI, kemudian kolom untuk FI dikali XI, ini sama dengan mencari simpangan rata-rata ya. Nah, untuk 3 kolom belakang yang berbeda ya, untuk mencari ragam. Nah, untuk penambahan kolom berikutnya adalah XI dikurang X bar. Oke, tadi kalau untuk simpangan rata-rata pakai mutlak ya. Kalau untuk ragam atau varian itu tidak pakai mutlak, nanti kita pakai kuadrat. Tapi Ibu pisahkan kolomnya, tidak langsung Ibu kuadratkan. Nah, untuk yang pertama, XI dikurang X bar. XI kita mana tadi? 42. X bar kita mana? 53. Berarti untuk kelas pertama, 42 kurang 53. Dapatnya min 11. Kemudian kelas kedua, XI-nya 47 kurang 53. Itu jadinya min 6. Kelas ketiga, 52 dikurang 53, itu hasilnya min 1. Berikutnya, 57 kurang 53, itu hasilnya 4. Berikutnya, 62 dikurang 53 itu hasilnya 9. Oke, sudah dapat atau sudah terisi semua kolom XI dikurang X bar untuk masing-masing kelas. Berikutnya, kita tambahkan kolom XI dikurang X bar dikuadratkan. Kita tinggal perhatikan kolom ini berapa hasilnya tadi. Kemudian untuk mengisi kolom ini, kita tinggal kuadratkan saja. Berarti ini min 11 hasilnya tadi ya. Min 11 dikuadratkan 121. Min 6 dikuadratkan 36. Min 1 dikuadratkan 1. 4 dikuadratkan 16. 9 dikuadratkan jadinya 81. Oke, sudah terisi semuanya. Nah, berikutnya kita tambahkan kolom FI dikali XI dikurang X bar kuadrat. Nah, kolom FI mana? Ini kolom FI. Kemudian kolom XI dikurang X bar dikuadratkan ini. Jadi untuk kelas pertama itu 2 dikali 121. Itu diperoleh 242. Untuk kelas kedua itu 10 dikali 36, jadinya 360. Kelas ketiga 12 dikali 1 itu 12. Kelas keempat 10 dikali 16 itu 160. Kelas kelima 6 dikali 81 itu jadinya 408.
Nah, berikutnya kita masuk kepada rumus dari ragam atau varian itu sendiri, yaitu S kuadrat itu dirumuskan dengan sigma Fi dikali Xi dikurang X bar dikuadratkan per sigma F. Nah, dari tabel sebelumnya kita bisa lihat sigma dari Fi dikali Xi dikurang X bar dikuadratkan itu tadi kita peroleh 1260. Sigma F-nya adalah 40. Berarti varian atau ragam dari data tersebut adalah 1260 per 40 itu diperoleh 31,5. Nah, selesai pekerjaan kita untuk menentukan ragam atau varians. Nah, jadi ragam atau varian dari tabel distribusi frekuensi di atas adalah 31,5. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan simpangan baku. Simpangan baku itu dilambangkan dengan S. S itu kita peroleh dari akar dari S kuadrat. Rumus S kuadrat tadi adalah akar dari sigma Fi dikali Xi dikurang X bar dikuadratkan per sigma Fi. Itu sama dengan akar dari 1260 per 40 itu sama dengan akar 31,5 yaitu 5,6. Atau S itu karena kita sudah dapat S kuadratnya tadi, untuk mencari S itu kita peroleh dari akar dari S kuadrat. S kuadrat kita sudah peroleh tadi ya, 31,5. Jadi langsung saja ke sini juga boleh. S itu sama dengan akar dari 31,5 yaitu 5,6. Jadi kalau kita sudah dapat S kuadratnya, kita tidak perlu menuliskan rumus ini lagi. Langsung saja ke sini boleh ya. Jadi karena nilai S kuadrat kita sudah tahu, kita tinggal masukkan S itu akar dari 31,5 itu sama dengan 5,6. Nah, dapat kita simpulkan simpangan baku dari tabel distribusi frekuensi di atas adalah 5,6. Nah, demikian penjelasan penggunaan rumus ukuran penyebaran data, simpangan rata-rata, simpangan baku, ragam, dan varians. Ya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.